dilakukan oleh setiap negara selalu membutuhkan pembiayaan finansial yang tidak sedikit. Sumber pembiayaan pembangunan idealnya berasal dari penggalian sumber daya negara sendiri. Namun, idealisme tersebut tidak selamanya terjadi. Kesenjangan investasi tabungan menjadi fenomena yang hampir terjadi di negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Tabungan domestik yang dihimpun oleh lembaga keuangan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan untuk investasi dalam negeri. Belum lagi ditambah dengan adanya kebutuhan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor, baik impor barang modal atau impor barang siap pakai untuk konsumsi domestik. Akibat dari kesenjangan investasi tabungan atau saving investment gap dan kesenjangan devisa atau foreign exchange gap termasuk tersebut membawa negara dunia mencari alternatif pemenuhan dana yang salah satunya bersumber dari mengundang modal asing. Negara-negara di dunia umumnya meminta bantuan utang luar negeri dari negara-negara kaya di utara yang mempunyai pendapatan 55 kali lebih besar dibanding dengan negara-negara miskin di selatan. Peran modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan secara garis besar. Adapun pemikiran mereka sebagai berikut. Yang pertama ada sumber dana eksternal atau modal asing dapat dimanfaatkan negara yang sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. Yang ketiga, modal asing yang dapat berperan penting dalam mobilisasi dana dan transformasi struktural. Yang keempat, kebutuhan modal asing menjadi menurun sehingga setelah perubahan struktural benar-benar terjadi. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk yang berdomisili suatu wilayah, teritori ekonomi. Utang luar negeri merupakan utang yang diterima oleh penduduk dari bukan penduduk, baik membayar utang luar negeri yang mensyaratkan pembayaran pokok dan atau bunga pada masa mendatang. Dengan demikian, utang luar negeri harus dilibatkan penduduk dengan bukan penduduk dengan utang dalam bentuk mata uang asing maupun mata uang negara peminjam. Negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, hanya menutupi kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Akhirnya yang terjadi adalah mengalirkan arus modal dari negara industri ke negara sedang berkembang. Karena sifat arus modal asing harus dibayar kembali juga disebut tabungan luar negeri. Tabungan luar negeri meliputi tabungan resmi di sektor pemerintahan dan tabungan swasta. Sebagian besar tabungan resmi berwujud konvensional, artinya dapat berubah hibah atau pinjaman lunak yang biasanya berbunga rendah dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Aliran konvensional ini secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi. Namun lebih populer bantuan negeri adalah foreign. Utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri, membantu pembangunan negara Indonesia dengan mendapat tambahan dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, utang luar negeri bisa memberikan manfaat. Ada manfaatnya. Yang pertama, dapat membantu dan mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, sebagai penurunan biaya bunga APBN. Yang ketiga, sebagai sumber investasi swasta. Yang keempat, sebagai pembiayaan foreign direct investment atau FDI dan kedalaman pasar modal. Yang kelima, berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Tidak hanya itu, penggunaan utang luar negeri juga berdampak akan pembangunan Indonesia. Yang pertama, dapat membiayai proyek infrastruktur dimulai dari membangun jalan tol, membangun rumah sakit, membangun sekolah, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah menguatkan cadangan devisa.
Utang luar negeri dapat menambah cadangan devisa dalam jangka pendek. Namun, akumulasi utang tersebut harus dibayarkan sehingga akan mengurangi cadangan devisa. Untuk meningkatkan cadangan devisa dari utang luar negeri, pemerintah dapat menggunakan utang tersebut untuk meningkatkan perdagangan internasional, misalnya dengan memperbaiki infrastruktur atau menyediakan bahan mentah untuk eksportir. Cadangan devisa merupakan salah satu instrumen yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Beberapa fungsi cadangan devisa antara lain adalah menjaga stabilitas, nilai tukar mata uang, membayar utang luar negeri, memenuhi kebutuhan impor, menyediakan likuiditas bagi perekonomian, menambah kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Selanjutnya adalah menstabilkan neraca pembayaran, mendukung kegiatan ekonomi terutama kegiatan produktif. Selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan meningkatkan konektivitas dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mendorong inovasi dan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan kepercayaan investor asing, meningkatkan arus masuk investasi asing melalui FDI, meningkatkan pengeluaran investasi dan penerimaan pemerintah pusat. Ada juga dapat meningkatkan ekspor, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana. Menurut aliran neoklasik, utang luar negeri merupakan suatu hal yang positif. Hal ini dikarenakan utang luar negeri dapat menambah cadangan devisa dan mengisi kekurangan modal pembangunan ekonomi suatu negara. Dampak positif ini akan diperoleh selama utang negara dikelola dengan baik dan benar. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi Indonesia. Salah satunya dapat menurunkan nilai tukar rupiah atau inflasi. Utang luar negeri yang tinggi dapat melemahkan nilai tukar mata uang suatu negara. Inflasi dapat menyebabkan nilai mata uang menurun seiring waktu. Inflasi dan utang luar negeri dapat menimbulkan hubungan dua arah, yaitu inflasi mempengaruhi utang luar negeri dan sebaliknya. Inflasi dan dapat menyebabkan debitur membayar kembali pemberian pinjaman dengan uang yang nilainya lebih rendah jika inflasi terjadi. Investor jangka pendek mungkin khawatir bahwa mereka tidak akan dibayar kembali dengan nilai yang cukup. Investor yang khawatir mungkin memutuskan untuk menjual aset mereka dan investor baru akan meningkatkan pengembalian yang lebih tinggi. Beberapa dampak negatif dari utang luar negeri yaitu pertama, 1. Krisis ekonomi. Utang luar negeri yang terlalu tinggi dapat menyebabkan krisis ekonomi yang meluas dan mendalam. 2. Perekonomian lesu. Utang luar negeri yang melebihi ambang batas dalam menghambat perekonomian. 3. Pengangguran peningkat. Utang luar negeri yang tinggi dapat menyebabkan pengangguran yang meningkat. Inflasi. Utang luar negeri yang tinggi dapat menyebabkan inflasi. Permintaan kredit menurun adalah utang luar negeri yang tinggi dapat menyebabkan permintaan kredit menurun. 6. Investasi berkurang. Utang luar negeri yang tinggi dapat menyebabkan investasi berkurang. 7. Sumber daya yang alokasi untuk mengembangkan ekonomi berkurang. Semakin utang, semakin besar sumber daya yang dialokasikan untuk membayar pokok dan bunga utang. Risiko krisis fiskal. Utang luar negeri tinggi dapat meningkatkan risiko krisis fiskal. Dampak negatif antara lain menyebabkan ketergantungan ekonomi dan politik terhadap negara lain serta membebani APBN dalam pembayaran utang di masa depan.